Pemirsa, lapor Gubernur Deddy Mulyadi dan akan dibawa ke Barak TNI menjadi ramai di media sosial. Hal tersebut digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Bro, lu pernah nggak ngebayangin ada pejabat yang suka nongkrong di warung, suka ngobrol santai sama rakyat, suka ngebantu rakyat yang kesulitan tanpa banyak cincong, nggak perlu ngundang wartawan TV buat ngeliput, nggak pakai pengawal rame-rame, cuman dia sendiri nyamperin langsung. Well, gue rasa mungkin sebagian di antara kalian yang nonton video ini akan mengaitkan narasi tadi dengan sosok Gubernur Jawa Barat, ya, Pak Deddy Mulyadi. Dari semua politisi yang warawiri di medsos, Deddy itu beda. Nggak sok formal, nggak jaga image doang. Gayanya sederhana, kayak temen nongkrong yang kebetulan punya power buat nolong. Lu mungkin sering lihat videonya. Lagi duduk bareng nenek-nenek di gubuk dengerin curhatnya. Terus besoknya beneran dibangunin rumah. Nggak nunggu surat resmi, nggak nunggu viral. Dia gerak cepet karena emang pengen bantu, bukan buat konten doang. Yang bikin orang lain makin respect, dia nggak pernah ngasih jarak. Ya nggak ada cerita Deddy naik mobil mewah terus ngeliat warga dari balik kaca film dengan belasan pengawal. Dia turun, nyeker pun digas asal bisa ngobrol dan nyentuh hati rakyat kecil. Bahasa yang dia pakai pun nggak nyelimet. Campur Sunda, campur Indonesia. Dia juga dikenal dengan guyonan Sampurasun. Pokoknya Deddy itu punya cara biar bisa bikin setiap orang ngerasa didengerin. Dan gue rasa ini yang paling penting bro, Deddy Mulyadi itu hadir. Beneran hadir. Nah, bukan cuma muncul pas musim kampanye, tapi sepanjang waktu setelah dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia tuh kayak teman lama yang selalu sempat mampir buat nanyain kabar. Dan walaupun dia bukan pejabat tertinggi, nama Deddy Mulyadi masih harum di kalangan rakyat kecil. Karena di mata rakyat, dia bukan sekadar politisi. Dia adalah sosok yang ngasih harapan kecil di tengah realita yang pahit, di mana banyak pejabat sekarang yang kena kasus. Justru kehadiran orang kayak Deddy Mulyadi itu langka banget menurut gue bro. Nggak heran kalau banyak dari warganya, bahkan warga di luar wilayahnya, yang suka sama cara Deddy Mulyadi memimpin. Bro, kalau kita lagi ngomongin tentang Deddy Mulyadi, satu hal yang paling sering muncul tuh, orang ini kok kayak deket banget sama rakyat ya. Bukan cuma karena belusukannya, tetapi seperti ada sesuatu yang bikin warga tuh ngerasa nyaman dan percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih kunci keberhasilan Deddy Mulyadi sampai dia bisa dapetin rasa sayang dari rakyatnya? Pertama, soal cara ngomongnya. Deddy Mulyadi ngerti banget cara ngobrol sama rakyat kecil. Dia nggak pakai bahasa pejabat yang ribet atau sok intelek, tapi ngomong kayak orang lagi ngopi bareng di warung. Kadang nyelipin bahasa Sunda, kadang bercandaan, pokoknya bikin orang ngerasa nyaman. Jadi rakyat nggak merasa sedang dihakimi atau diajarin, tapi diajak ngobrol santai kayak teman lama. Ini yang bikin jarak antara pemimpin sama rakyat tuh jadi cair banget. Kedua, soal kehadirannya. Banyak pejabat yang cuma peduli pas ada rapat atau kamera, tapi Deddy beda. Dia benar-benar datang langsung ke lapangan. Lihat kondisi rakyat dengan mata kepala sendiri. Mau itu rumah reot, warung kecil, sawah, atau jalanan, dia datengin. Dia nggak cuma dengar laporan, tapi dengar curhatan rakyat langsung dari sumbernya. Kadang solusi langsung dikasih di tempat tanpa harus nunggu ribet birokrasi. Itu yang bikin rakyat ngerasa, wah, ini mah pejabat yang beneran ada. Selanjutnya, soal konsistensinya. Deddy udah gaya kayak gini dari dulu, bahkan sebelum viral-viralan di medsos. Bukan cuma saat dia masih di jabatan, tapi juga setelahnya, dia tetap turun ke masyarakat. Artinya, bukan cuma karena ada kamera atau kepentingan politik doang. Orang jadi lihat, kayaknya emang dari hatinya aja udah suka bergaul sama rakyat kecil. Terakhir soal budaya lokal. Deddy Mulyadi paham banget budaya Sunda, dari adat istiadat sampai filosofi hidupnya. Dia bukan cuma paham, tapi dia angkat terus budaya itu di setiap programnya. Jadi rakyat ngerasa identitas lokal mereka dihargai, bukan dilupain. Di saat banyak pejabat sibuk ngejar modernisasi, Deddy malah ngerawat akar budaya supaya nggak hilang. Dan ini bikin warga makin ngerasa deket sama dia. Ya, ini yang bikin orang makin respect. Ratusan massa dari aktivis lingkungan hidup dan petani se-Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak hanya pencitraan saat melakukan penindakan perusakan lingkungan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Deddy menganggap itu merupakan hal biasa dan risiko menjadi kepala daerah. Informasi lain pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pelaporan buntut dari program Deddy yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer. Bro, seperti yang gue bilang sebelumnya,
Lo pasti sering lihat di timeline video dari Deddy Mulyadi yang nongkrong sama rakyat kecil, bantuin orang susah terus langsung viral. Gaya dia santai, belusukan, ngobrol sama orang tua, masuk ke kolong jembatan, bahkan ngasih bantuan di tempat. Tapi mungkin lo juga pernah bertanya, bener gak sih itu semua tulus? Atau cuma pencitraan biar dapat simpati publik? Oke, kalau dilihat sekilas, wajar kalau ada aja beberapa orang yang mikir, ini mah pasti settingan. Karena emang udah sering kita lihat, banyak politisi yang pencitraannya rapi banget pas kamera nyala, tapi pas off cam hilang semua empatinya. Tapi yang bikin beda, Deddy Mulyadi ini udah konsisten dari dulu. Bahkan pas dia udah nggak jadi bupati, dia tetap aktif keliling dan bantuin warga. Nggak nunggu musim kampanye, nggak nunggu pencalonan. Tapi bro, di sisi lain, bukan berarti kita harus telan mentah-mentah semua aksinya. Tetap perlu kritis. Namanya juga politisi, apalagi sekarang media sosial jadi alat politik juga. Bisa aja narasi merakyat itu dibentuk dan dimanage biar citranya naik terus. Tapi balik lagi, pencitraan itu nggak akan kuat kalau nggak ada kerja nyata di lapangan. Dan sejauh ini, banyak warga yang ngerasain langsung bantuan dia. Deddy itu bukan sekadar janji manis. Gue rasa yang paling penting sih, gimana dia bikin rakyat kecil ngerasa dianggap. Ketika banyak pejabat sibuk di ruangan ber-AC, Deddy justru nongkrong di pinggir jalan. Kalau itu pencitraan, ya dia pinter banget jaga konsistensi. Tapi kalau itu tulus, ya berarti dia salah satu dari sedikit pejabat yang masih pakai hati buat mimpin. Jadi kesimpulannya bro, apakah gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi itu tulus atau pencitraan? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Bisa jadi dua-duanya jalan bareng. Tapi yang jelas rakyat butuh bukti, bukan cuma janji. Dan selama bukti itu nyata, mungkin kita bisa kasih sedikit kepercayaan, tapi sambil tetap kritis. Jangan baperan dan jangan gampang ditipu sama kamera. Oh iya, satu lagi yang harus lu garis bawahi. Jangan selalu berpikiran negatif sama orang lain bro. Karena sosok pemimpin kayak Deddy Mulyadi itu harusnya diapresiasi. Biar pejabat lain juga pada sadar. Dan setidaknya bisa mengikuti sedikit kebaikan dari Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi soal ada yang menjulukinya sebagai Mulyono Jilid 2 yang disematkan kepadanya akhir-akhir ini, di mana Kang Deddy sering membagikan aktivitasnya untuk turun dan juga bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, ini dianggap oleh sejumlah netizen gaya politiknya ini serupa dengan Jokowi. Jadi Jokowi memang meraih popularitas karena gaya belusukannya Tribuners, sampai juga bisa menaiki anak tangga pimpinan eksekutif dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur Jakarta, bahkan sampai Presiden Indonesia 2 periode. Nah, akhirnya sejumlah netizen ini kemudian menduga bahwa Deddy Mulyadi ini ingin mengikuti langkah Jokowi. Bro, lu sadar nggak kalau sekarang lagi rame banget obrolan di medsos soal Deddy Mulyadi? Banyak yang bilang gaya belusukannya, cara dia dekat sama rakyat, bahkan logat bicaranya. Itu semua bikin dia mirip kayak Jokowi di masa awal. Jadi muncul pertanyaan, jangan-jangan Deddy Mulyadi ini bakal jadi Jokowi kedua? Nah, kalau kita mundur ke belakang, dulu Jokowi juga muncul sebagai tokoh baru yang beda dari politisi pada umumnya. Gak banyak bicara di panggung, tapi banyak gerak di lapangan. Naik becak, belusukan ke pasar, nongkrong sama rakyat, pokoknya bikin orang ngerasa. Akhirnya ada pejabat yang mau turun ke bawah. Nah, Deddy Mulyadi juga pakai gaya yang mirip. Dia jalan ke pelosok, ngobrol sama tukang jamu, nenek-nenek, anak jalanan, bahkan kadang sampai ikut bantu langsung. Gaya komunikasinya pun natural, penuh empati, dan gak jaga jarak. Tapi bro, kita juga nggak boleh lupa, dalam politik pencitraan itu bukan hal baru. Jokowi dulu juga sempat dituduh pencitraan pas awal belusukan. Sama kayak Deddy sekarang, yang setiap aksinya terekam rapi, dipost di medsos, dan dikemas senatural mungkin. Bedanya, Jokowi waktu itu naik lewat PDIP yang kuat banget backingnya. Sementara Deddy saat ini masih sendiri secara politik, meskipun punya massa dan simpati yang kuat di akar rumput. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah gaya merakyat ini akan bertahan ketika dia duduk di kekuasaan? Banyak orang yang dulu cinta banget sama Jokowi, sekarang malah kecewa karena merasa beliau berubah sejak naik ke atas. Mulai dari isu IKN, nepotisme, sampai kontroversi soal Mahkamah Konstitusi. Nah, orang jadi was-was, apakah Deddy Mulyadi juga akan begitu? Merakyat di awal, tapi berubah setelah punya kekuatan? Dan akhirnya semua balik lagi ke rakyat. Kita boleh kagum sama gaya Deddy yang sederhana dan dekat dengan warga. Tapi juga tetap perlu waspada dan kritis, jangan cuma termakan gaya. Kita semua perlu lihat konsistensinya secara seksama. Karena jadi pemimpin bukan cuma soal dekat sama rakyat, tapi juga gimana dia bersikap ketika udah pegang kuasa. Dan apakah dia bisa tetap jujur, serta berpihak ke publik ketika kekuasaan udah di tangan. Oke,
Oke, terakhir, kalau kita lihat dari perjalanan yang udah dijalanin sama Deddy Mulyadi, emang sudah kelihatan kalau dia punya gaya kepemimpinan yang jarang banget ditemuin di dunia politik gitu sekarang. Dia nggak sibuk ngurus citra di balik meja, nggak sibuk bikin jargon-jargon kosong kayak kebanyakan pejabat lain, tapi bener-bener turun ke bawah, nyatu sama rakyat kecil, dengerin langsung keluh kesah mereka, bahkan ngasih solusi real time di tempat. Bahasanya yang sederhana, cara ngomongnya yang santai kayak ngobrol sama tetangga, bikin rakyat ngerasa nyaman, nggak canggung buat curhat, karena mereka ngerasa didengerin sebagai manusia, bukan cuma sebagai angka di data statistik pemerintah. Konsistensinya buat selalu hadir di lapangan, bahkan di saat dia udah nggak pegang jabatan formal lagi, makin nunjukin kalau yang dia lakuin itu bukan sekedar buat pencitraan, tapi udah jadi bagian dari prinsip hidupnya. Ditambah lagi, kecintaannya sama budaya lokal. Jadi bikin masyarakat makin respect karena identitas mereka dihargai, bukan dilupain. Harusnya sih, gaya kepemimpinan kayak gini bisa jadi contoh buat pejabat-pejabat lain. Biar politik kita nggak terus-terusan cuman penuh janji manis yang basi, tapi dipenuhi sama aksi nyata yang benar-benar bisa dirasain rakyat di kehidupan sehari-hari. Karena ujung-ujungnya, yang paling dibutuhin rakyat itu sebenarnya simple. Pemimpin yang mau datang, dengerin, ngerti, dan benar-benar hadir buat mereka. Bukan cuma pas musim kampanye doang. Akhir kata, semoga makin banyak pemimpin kayak Pak Deddy yang gak cuma hadir di baliho, tapi juga hadir di hati rakyat. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo ngerasa konten ini ngasih perspektif baru, dan agar konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang agar tahu siapa Deddy Mulyadi itu. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bro. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan lupa jadi pemilih yang cerdas.